Nah, sekarang soal ini, perhatikan gambar berikut. Kuat medan bernilai 0 terletak di cm. Jadi ini, misalnya suatu titik di sini. Suatu titik di sini. Titiknya di sini ya, karena ini positif-positif berarti dia titiknya berarti di antara. Nah, ini muatan satu kan positif. Titik ini terhadap muatan positif muatan Q1 dia kan menjauh. Berarti ini ke sana. Ini E1. Nah, titik ini terhadap muatan 2 karena positif itu menjauh berarti ke sana, ke kiri. Ini E2. Supaya nilainya 0, E totalnya 0, berarti yang narik kiri dengan kanan harus sama. Misalnya kayak tarik tambang. Biar imbang antara narik yang kanan dengan kiri itu sama. Ya, berarti nilai E1 sama dengan E2. Nah, ini saya misalkan jarak R1 adalah X. Berarti jarak kedua ini, R2 ini kan panjangnya dari 1 ke 2 adalah 10. Ini ke sini A, X ya. R1-nya X, berarti R2-nya adalah 10 min X dikurangi. Ya, berarti berarti K rumusnya itu kan K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Nah, nilai K-nya ini sama coret. Q1 nilainya 4 mikrokolom 4 kali 10 min 6. R1-nya adalah X dikuadratin. Q2-nya adalah 9 mikrokolom 90 min 6. R2-nya adalah 10 min X dikuadratin. Nah, ini kita coret. Dah, tukar posisi. Ya, tukar posisi. Ini tukar posisi. Berarti ini saya taruh 10 min X, saya taruh di atas per X kuadrat. Ini 9, ini ditukar posisinya 4. Supaya kuadratnya hilang, ini saya akarin. Sebelah kiri saya akarin, sebelah kanan diakarin. Jadi kuadratnya hilang 10 min X per X. Kuadratnya hilang, akar 9. 3 akar 4, 2. Kali silang. Berarti 3X sama dengan 2 kali 10 min X. Berarti 3X sama dengan 20 min 2X. Ini pindah ke kiri. Jadi 3X plus 2X sama dengan 20. Berarti 5X sama dengan 20. Berarti X-nya adalah 20 dibagi 5. X-nya adalah 4 cm. Nah, berarti kesimpulannya sini 4 cm. Berarti di sini R2-nya adalah 6 cm, 10 kurangi 4. Jadi kuat medan listrik terletak di 4 cm di sebelah kanannya. Titik ini kan di kanannya Q1, sebelah kanan Q1. Titiknya ini, posisi ini kan 4 cm ya di kanannya Q1 atau 6 cm di 6 cm di kirinya Q2. Jawabannya ada dua alternatif. Bisa ini, bisa ini. Terletak 4 cm di sebelah kanan Q1 atau 6 cm di sebelah kirinya Q2. Dah, screenshot dulu. Jadi screenshot. Udah ya, kita lanjut lagi ya.
Tetesan minyak masanya adalah 9 kali 10 min 14 memiliki muatan listrik Q sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 19. Gaya listrik bekerja pada tetesan minyak itu menyeimbangkan gaya gravitasi bumi sehingga tetesan minyak melayang di udara. Besar medan listrik yang dialami oleh tetesan minyak itu adalah E-nya berapa? Gravitasi 10. Tadi rumus E itu F per Q. Nah, F-nya ini sama dengan gaya berat W, yaitu M kali G. Berarti boleh saya tulis, ini M kali G per Q. Masanya 9 kali 10 Pak min 14, G-nya 10, per Q-nya adalah 4,5 kali 10 Pak min 19. Jadi ini coret dengan ini 2 kali 10, 20. Ini coret dengan ini 10 pangkat min 5 naik ke atas. Ya, berarti E sama dengan 2 kali 10 pangkat 1, 10 pangkat min 5 naik ke atas jadi positif 10 pangkat 5. Jadi E-nya ini 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Hukum Gauss, ya. Tadi udah screenshot belum? Sudah ya? Sudah ya, udah di screenshot. Kita lanjut lagi. Hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan jumlah seluruh garis medan listrik menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan. Secara matematis, hukum Gauss dituliskan rumusnya adalah fluxnya ini sama dengan EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Ya, E kuat medan listrik, A luas permukaan, Q muatannya, epsilon 0 permitivitas ruang hampa, terus tetanya sudut E dengan garis normal. Kuat medan listrik konduktor dua keping sejajar kayak seperti ini. Nilai sigmanya adalah Q per A. Ini sigma ya, Q per A. Nah, nilainya E medan listriknya sigma per epsilon 0. Ya. Ini seperti ini rumusnya. E kuat medan listrik, sigma adalah rapat muatan keping, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Langsung saja ke soal. Oh, belum. Letak muatan uji. Kulit bola bermuatan. Kulit bola itu maksudnya ini artinya bola berongga. Bola pejal itu bola padat. Jadi kalau bola ya ini dimaksudkan gini. R jarak titik dari pusat bola pejal bermuatan M, R jari-jari bola pejal atau bola-bola berongga. Ini itu R. Ya. Berdasarkan tabel simak, jika R-nya ini di luar, ya posisinya R kecil ini di luar, posisinya misalnya R kecilnya di luar gini, posisi di luar, ya. Kalau dia bola berongga nilainya kaki per R kuadrat, ini jaraknya R. Sedangkan bola pejal juga sama, kaki per R kuadrat. Kalau di permukaan itu sama, berarti R-nya ini sama dengan R kecil di permukaan ini. Rumusnya sama kaki per R kuadrat besar, kaki per R kuadrat kecil. Kalau di dalam, khusus bola berongga, berarti posisi dalam misalnya R-nya itu jaraknya misalnya jaraknya sini, ini R kecilnya. Nah, kalau dia posisi di dalam seperti ini, di dalam bola, kalau bola berongga medan listriknya 0. Kalau di bola padat, kaki per R kuadrat sama dengan di permukaan. Ini sama. Kalau bola padat, tahu kan bola padat kayak bola bekel itu kan padat. Bola berongga itu contohnya misalnya adalah
bola plastik. Bola plastik kan dalamnya kan kosong. Nah, yang membedakan cuma di sini nih yang membedakan. Medan magnet pada bola berongga ketika di dalam, bendanya titiknya itu di dalam, nilainya medan magnet 0. Kalau bola padat, dia sama dengan di permukaan, nilai medan listriknya. Boleh di screenshot dulu. Udah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Permukaan bidang-bidang segitiga dengan panjang sisi 17 cm, 25 cm, 28 cm ditembus dengan garis-garis medan listrik. Jadi E-nya sama dengan 4000 Newton per kolom. Sudut antara bidang dengan ini 60 derajat, berarti tetanya 60 derajat. Dengan menggunakan permitivitas epsilon 0-nya ini, besar muatan yang di lingkup seluruh permukaan adalah muatannya Q-nya ini berapa. Nah, ini luas segitiga, coba saya cek dulu ini segitiga siku-siku atau tidak ya. 17 kali 17 ditambah ternyata ini segitiganya segitiga sembarang. Ya, segitiga sembarang ya, kita buat segitiga sembarang. Ini 17, ini 25, misalnya ini 28. Luas segitiga sembarang seperti ini, kita pakai S dulu. S itu setengah keliling. S itu setengah kali kelilingnya berarti 17 tambah 25 tambah 28. S-nya ini 17 ditambah 25 tambah 28. Dapatnya 70. Setengah kali 70 berarti S-nya adalah 35. Kita cari luas segitiga. A segitiga. Luas itu A. Ya, luas segitiga itu sama dengan A. Luas segitiga itu rumusnya akar S kurung S min A, S min B, S min C. Berarti S-nya itu 35 dikali S min A 35 dikurangi 17. S min B 35 kurangi 28. S min C 35 kurangi 25. Jadi akar 35 kali 8 kali 35 kurang ini 18 kurangi 28 berarti 7 kali 10. Bentar ya. Ini 18 ya. Kita jabarkan aja. 35 itu 7 kali 5. 18 itu 9 kali 2. Ini 7 kali 5-nya maaf Bapak keluar sendiri ya. Kita pecah ya. 18 itu 9 kali 2. 10 itu 5 kali 2. Coba kita gabungkan. 7 dengan 7 itu 49. Kali 5 sama 5 itu 25. Kali
9 kali 2 kali 2, 4. Terus diakarin. Akar 4, 9, 7. Akar 2, 5, 5. Akar 9, 3. Akar 4, 2. Jadi luasnya ini sama dengan ya 35 kali 7 kali 5 kan 35 kali 6. Dapatnya 210 cm persegi. Meter persegi. Ini kan luasnya cm persegi ya. Berarti ini cm persegi. Ketemunya ini. Dipecah. Dah, kita pakai rumus yang mana ini? Yang ini. Kita cari muatannya. Berarti ini pindah ke sana. Jadi EA cos theta dikali epsilon 0 sama dengan Q. Jadi Q sama dengan EA cos 60 derajat kali epsilon 0. E-nya adalah 4000. A-nya ini cm persegi di bawah meter persegi 210 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. 210 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Cos 60 setengah, epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya. Ini coret dengan ini. 10 pangkat min 1. Ya, 4 coret dengan 2, ini 2. Tinggal kalikan ya. 2 kali 210 ya kali 8,85 sama dengan 3717 kali 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min ini 10 pangkat min 13. Berarti 3,717 kali 10 pangkat min 10 kolom. Nih. Muatannya ini ya. Jawabannya A, screenshot dulu. Udah di screenshot ya, udah ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Sebuah debu menempel layar televisi dengan muatan Q sama dengan 5 mikrokolom, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terpapar medan magnetik butir debu memiliki masanya adalah 20 mg. Berarti 20 kali 10 pangkat min 3 gram. Di bawah kilo 20 kali 10 pangkat min 6 kilogram. G-nya 10. Besar kuat medan listrik. Besar kuat medan listrik. Berarti tanyakan E-nya itu berapa. Jadi E sama dengan F per G. F-nya itu M kali G seperti tadi per G. Masanya adalah 20 kali 10 pangkat min 6. G-nya adalah 10. Q-nya muatannya 5 kali 10 pangkat min 6. Ini saya coret. Ya. Ini saya coret 2. Berarti 2 kali 20 dapatnya 40 Newton per kolom. Jawabannya C, silahkan screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Udah. Kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Berdasarkan tabel tersebut, kuat medan listrik yang bernilai sama adalah, kita pakai rumus yang mana? Nih. Kita pakai rumus ini ya. Kuat medan listrik E. E itu rumusnya F
sigma epsilon 0 berarti ini sigmanya ini substitusi ke sini. Sehingga E sama dengan Q ya per A kali epsilon 0. Berarti E karena diketahui ini Q sama A. Berarti E itu sebanding dengan Q per A. Jadi saya tulis E sebanding dengan Q per A. Kita hitung. Yang nomor 1 Q-nya 2Q per A. 2Q per A. Terus yang ini 2Q per A. Yang ini Q per 2A. Q per 2A. Sedangkan yang ini 3Q per setengah A. Jadinya adalah 6Q per A. Sedangkan yang terakhir 4Q per 2A. Sehingga dapatnya 4 bagi 2 adalah 2Q per A. Jadi yang sama 2Q per A, 2Q per A. Ini sama. Ini Q ya, bukan 4 tapi Q ya. Jadi yang sama 1 dan 4. Berarti E1 dengan E4. B, screenshot dulu jawaban nih. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal yang terakhir. Sudah di screenshot ya, lanjut ya soal terakhir ya. Sebuah bola konduktor berongga, ini kalimat berongga. Berarti kayak bola apa namanya? Bola plastik ya, dalamnya kosong. Berdasarkan gambar tersebut, kuat medan listrik di titik R lebih besar dibandingkan kuat medan listrik di titik S. Di titik S. Kalau bola berongga, kuat medan listrik di dalam rongga itu 0. Berarti kuat medan listrik di titik P itu 0. Kuat listrik di medan titik R itu juga 0 karena di dalam rongga. Kuat medan listrik di titik Q juga 0 karena di dalam rongga. Nah, kuat medan listrik untuk di R, S ya, di S, itu E sama dengan K, Q per RS, jarak tengah ke S. Sedangkan, ini titik S ya. Sedangkan untuk medan listrik di titik T, itu adalah K, Q per RT. Nah, RS-nya sendiri jaraknya berapa dari tengah? Ini RS. Ya. RS-nya 10 cm. Sedangkan RT-nya 15 cm. Di sini pertanyaannya adalah membandingkan titik R dan S. Di titik R ini 0. Kuat medan listrik di titik R 0. Sedangkan di titik S sudah adalah ES ada nilainya. K, Q per RS. Nggak usah dihitung, ini otomatis ada nilainya. Berarti kalau ada nilainya kan lebih besar daripada yang 0. Berarti medan listrik di titik R lebih besar dibandingkan kuat medan listrik S. Benar atau salah? Salah. Karena E di titik R adalah 0 ya, sedangkan E di titik S ada nilainya, kita nggak perlu hitung, maka ES itu lebih besar daripada ER, yang S-nya lebih besar daripada R gitu. Udah, screenshot dulu. Udah ya, sampai di sini ya untuk les fisikanya. Dilanjutkan hari Kamis kimia lagi. Kalau ada soal di sekolah, ada PR sekolah yang mau ditanyakan, kirim aja soalnya ke Bapak, nanti saya jawab ya.
Jadi kalau ada soal atau tugas sekolah yang nggak bisa, kirim saja soalnya. Terima kasih, selamat pagi.